Shalom Namo Buddhaya, nama saya Kimberly dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran 5 dengan topik multikultur adalah pemberian Allah. Sebelum mulai, mari kita simak kutipan berikut. Dari kutipan ini kita bisa menyimpulkan bahwa multikulturalisme nyata dan ada di kehidupan kita, bahkan sejak manusia diciptakan. Sayangnya ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap keyakinan dan nilai yang dianutnya lebih baik dari orang lain, tak terkecuali di Indonesia di mana rakyatnya sangat beragam. Apa sih sebenarnya multikulturalisme itu? Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak atau beragam, dan cultural yang berarti budaya. Jadi multikultural bisa diartikan sebagai keberagaman budaya. Di Indonesia sendiri, Indonesia adalah satu negara dengan masyarakat multikultural, di mana kita memiliki perbedaan bahasa, adat istiadat, agama, tipe kesenian, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan faktor geografis negara kita yang dibagi menjadi sejumlah pulau, sehingga memungkinkan perbedaan masing-masing rakyatnya. Multikulturalisme adalah anugerah Allah kepada bangsa kita sejak Indonesia ada. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda tapi tetap satu. Artinya keberagaman harus ditanggapi secara positif sehingga dapat menjaga kesejahteraan sekaligus pemberian Tuhan. Pastinya keberagaman yaitu anugerah Allah tidak pantas kalau menimbulkan kerugian karena adanya konflik kan? Tetapi, sayangnya di Indonesia masih mengalami berbagai peristiwa yang menentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Contoh kasusnya yang berhubungan dengan SARA yaitu di Aceh, Ambon, Papua, Kupang, Maluku, Poso, dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Nah, dari sini saya akan menjelaskan juga mengenai peran ideologi multikulturalisme di Indonesia. Ideologi yang pertama merupakan kumpulan ide atau gagasan yang dapat digunakan untuk memengaruhi pola berpikir dan sikap hidup suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini, multikulturalisme dapat dipahami sebagai ideologi yang mengakui perbedaan dalam kesederajatan, baik secara perorangan maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme menekankan unsur kebudayaan dalam kesederajatan. Masyarakat dipaksa untuk menghargai nilai toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Berarti menolak tegas juga konflik atau kekerasan yang dapat timbul. Tentu saja firman Tuhan juga pernah menyinggung mengenai keberagaman ini. Yang pertama kita akan ambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Ayat 1, Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Ayat 2, Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kedua ayat Mazmur ini bermaksud menyampaikan bahwa kasih setia Tuhan berlaku untuk semua suku bangsa di bumi ini. Tidak ada yang lebih baik, superior atau lebih tinggi dari suku lainnya. Justru karena adanya perbedaan ini kita harus memuji Tuhan. Ayat kedua diambil dari Lukas 10 ayat 36 dan 37. Ayat 36 berbunyi, Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ayat ini menceritakan seorang Samaria yang membuka pintu hatinya lebar-lebar untuk menolong seorang laki-laki yang dirampok dan dianiaya dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Orang Samaria ini membuktikan bahwa kasih terhadap sesama melampaui perbedaan suku bangsa, ras, maupun agama. Belas kasihan adalah bukti nyata kepedulian kita terhadap sesama manusia. Kimberly dan saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran 5 yang bertopik multikultur adalah pemberian Allah. Sebelum mulai, mari kita simak kutipan berikut.
Dari kutipan ini kita bisa menyimpulkan bahwa multikulturalisme nyata dan ada di kehidupan kita, bahkan sejak manusia diciptakan. Sayangnya ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap keyakinan dan nilai yang dianutnya lebih baik dari orang lain, tak terkecuali di Indonesia di mana rakyatnya sangat beragam. Apa sih sebenarnya multikulturalisme itu? Kesimpulan dari pembelajaran 5 ini adalah multikulturalisme adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Dibantu ideologi multikultural, Indonesia diharapkan untuk dapat menerima segala perbedaan dengan hati terbuka dan memperjuangkan perdamaian di tengah perbedaan. Kalau kita sebagai remaja dapat menjalankan konsep multikulturalisme dalam kesederajatan dengan membuka hati untuk menerima kelompok lain tanpa terkecuali, tanpa melihat perbedaan etnis, budaya, gender, bahasa, dan agama. Itu saja penjelasan saya mengenai pembelajaran 5. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.